Berdasarkan data yang sudah saya miliki, terdapat jumlah remaja di desa Mejayan ini sebanyak 310 remaja. Sebagian remaja bersekolah di tingkat SMP dan SMA sederajat yang berada di wilayah Mejayan ini. Terdapat sekitar 6 orang remaja dengan kebutuhan khusus yang membutuhkan perhatian lebih dalam pelayanan kesehatan. Di sini juga sudah saya siapkan modul dan tempat yang nyaman untuk melakukan konseling, dan juga sudah dilakukan rekrutmen dan seleksi konselor berdasarkan syarat yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Bidan Riselta. Sebelum kita mulai, mari kita lihat bersama kondisi remaja di lingkungan sekitar kita. Banyak remaja yang kurang mengetahui informasi tentang kesehatan serta keterbatasan sarana pelayanan remaja. Melalui kegiatan ini, kita akan bersama-sama memahami pentingnya kesehatan reproduksi dan bagaimana kita bisa saling mendukung sebagai konselor sebaya. Saya akan menjelaskan tujuan dari bimbingan dan materi kegiatan PKPR. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesehatan remaja baik secara fisik maupun mental, meningkatkan akses remaja terhadap pelayanan kesehatan, dan mencegah masalah kesehatan pada remaja. Dan tugas konselor sebaya itu sendiri adalah memberi dukungan, informasi, bimbingan, dan edukasi remaja, membantu mencari solusi, mengarahkan rujukan, membangun kesadaran kesehatan mental, dan juga pasti menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Untuk metode yang digunakan pada latihan yaitu menggunakan metode ceramah, diskusi kasus, tanya jawab, role play, dan penugasan. Dan nanti saya juga akan memberikan modul pada setiap peserta. Nanti bisa kalian baca dan cari pokok pemikiran setiap materi yang diberikan. Untuk selanjutnya itu saya akan memberikan penjelasan mengenai materi dasar yang meliputi pertama yaitu ada kesehatan mental dan intervensi krisis. Kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang dapat berpikir jernih, mengelola emosi, dan berinteraksi sosial secara baik. Masalah umum pada remaja itu contohnya seperti cemas, depresi, stres karena tekanan akademik, keluarga atau sosial, gangguan tidur, menarik diri, dan kehilangan minat. Yang kedua ada peer counseling atau konseling sebaya. Konseling yang dilakukan oleh teman sebaya remaja ke remaja. Konseling ini lebih efektif karena komunikasi lebih akrab dan tanpa rasa takut dihakimi. Tujuannya yaitu memahami teman, membantu teman memahami dan menyelesaikan masalahnya sendiri, memberikan dukungan emosional, dan bukan untuk diagnosis atau terapi profesional. Yang ketiga adalah keterampilan dasar konseling. Konselor sebaya harus memiliki keterampilan dasar seperti pendengar aktif, fokus pada pembicaraan, beri kontak mata, jangan menyela. Empati, memahami perasaan teman tanpa menghakimi, refleksi, mengulang atau merangkum perasaan atau isi pembicaraan, memberi pertanyaan terbuka, menjaga rahasia terkecuali bila menyangkut kekerasan atau potensi bunuh diri, itu harus dilaporkan. Yang keempat yaitu role play counseling atau simulasi atau memerankan suatu karakter. Contoh skenario role play itu misal ada klien dan konselornya itu teman sebayanya. Misal remajanya ini merasa tidak percaya diri karena nilai sekolah turun dan dimarahi orang tua. Kita sebagai konselor teman sebaya itu mendengarkan dan memberi dukungan. Seperti contohnya sapaan hangat, "Hai, kamu kelihatan sedih, mau cerita?" Dengan dengarkan tanpa memotong, terus tunjukkan empatinya. Kedengarannya kamu benar-benar kecewa ya, terus tawarkan dukungan. Mau kita coba bareng susun cara belajar baru, terus arahkan ke pihak lebih ahli bila perlu. Kalau kamu nyaman, kita bisa bicara ke guru BK. Untuk selanjutnya yaitu isu legal dalam konseling remaja atau pelanggaran etika dan hukum yang dapat membahayakan kesejahteraan remaja. Yang pertama, privasi dan kerahasiaan. Konselor sebaya harus menjaga rahasia klien kecuali jika klien ingin menyakiti diri sendiri atau orang lain. Terjadi kekerasan atau pelecehan. Kekerasan dan pelecehan remaja berhak dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Persetujuan atau konseling harus dilakukan dengan persetujuan remaja.
Untuk terakhir yaitu pelaporan. Jika ada tanda kekerasan atau resiko harus segera dilaporkan ke guru, bidan, atau lembaga perlindungan anak. Untuk selanjutnya saya juga akan menjelaskan materi terkait masalah kesehatan remaja meliputi 1. Kebutuhan gizi remaja. Remaja mengalami perubahan fisik yang sangat cepat sehingga membutuhkan gizi yang cukup dan seimbang. Konsumsi makanan yang bergizi seperti karbohidrat, protein, lemak, baik vitamin ataupun mineral. Perbanyak buah dan sayur, hindari makanan yang junk food. Yang kedua, jerawat atau akne. Ini keluhan utama pada masa pubertas karena perubahan hormon. Dampaknya kalau misal yang lagi jerawatan tuh biasanya menurunkan kepercayaan diri atau stres. Nah, solusinya gimana? Jaga kebersihan wajah, hindari memencet jerawat, gunakan produk yang sesuai, konsultasi jika perlu. Yang ketiga ada masalah psikososial. Remaja rentan mengalami tekanan sosial dan emosional. Masalah umumnya seperti cemas, minder, depresi, konflik dengan teman atau keluarga. Dampaknya yaitu prestasi menurun, menarik diri, beresiko menyakiti diri sendiri. Untuk solusinya yaitu dukungan keluarga, bimbingan konseling, dan ajarkan keterampilan coping stress, manajemen emosi, dan komunikasi asertif. Yang keempat ada perkembangan inteligensia, merupakan kemampuan berpikir, belajar, dan menyelesaikan masalah. Solusinya ciptakan suasana belajar yang mendukung, batasi penggunaan HP, ikut kegiatan positif seperti organisasi atau les. Yang kelima ada imunisasi remaja. Imunisasi ini tidak hanya untuk anak-anak, remaja juga perlu perlindungan, contohnya seperti HPV untuk perempuan, tetanus, difteri, dan hepatitis B. Dampaknya jika tidak imunisasi itu rentan terkena penyakit serius seperti kanker serviks dan hepatitis. Yang keenam ada kekerasan remaja. Remaja bisa menjadi korban atau perilaku kekerasan fisik, verbal, seksual maupun siber. Contoh bullying, kekerasan pacaran, kekerasan online atau cyberbullying. Dampaknya akan trauma, rendah diri, depresi, bahkan bunuh diri. Untuk solusinya yaitu edukasi, hak dan perlindungan diri, lapor ke guru atau orang tua jika mengalami, dan pelatihan anti kekerasan di sekolah. Itu yang materi yang bisa saya sampaikan. Setelah tadi sudah diberikan materi, selanjutnya yaitu dilakukan pelatihan konseling, pelatihan mendengar aktif, dan pengembangan keterampilan sosialisasi kesehatan mental dengan melibatkan peserta dalam penyusunan materi dan kegiatan sosialisasi kesehatan mental. Selanjutnya yaitu melibatkan konselor sebaya dalam kegiatan konseling dan non-konseling. Selanjutnya akan dilakukan penilaian juga dan membuat dokumentasi laporan kegiatan, dan laporan kegiatan pelatihan ini akan saya serahkan kepada Kepala Puskesmas.